Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast Kelompok 2 Kimia dengan tema Listrik dari Biomasa untuk Memajukan Desa di Indonesia. Oke, sebelumnya izinkan aku ya memperkenalkan diri. Nama aku Naula Fitriani dengan NIM 22103120021 bersama dengan rekan aku. Fahrudin Ilyasa dengan NIM 22103120019. Kami selaku host yang akan membantu perbincangan pada podcast kali ini. Nah, dengar-dengar kita bakalan kedatangan dua narasumber nih. Siapa aja, No? Ih, bener banget nih. Kali ini kita bakalan kedatangan dua narasumber yang keren banget sih, yaitu Enggal sama Vali. Mungkin bisa kali ya perkenalkan diri terlebih dahulu nih buat Enggal sama Vali. Oke, thank you Naula. Halo semuanya, sebelumnya perkenalin dulu nih, nama gue Enggal Mardika Putu Dharma dengan NRP 22103120111. Makasih ya guys sudah ngeberi kesempatan buat gue untuk menjadi narasumber nih. Oke, sama-sama Enggal. Dan juga selamat datang Enggal. Kemudian narasumber kedua yaitu Fali, boleh juga memperkenalkan diri. Ya, halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Fadli Zaki Fadila dengan NIM 22103120033. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ilyas dan juga Nola sebagai host atas kesempatannya untuk bisa mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Oke, makasih juga ya Vali sama Enggal buat udah nyempatin kehadirannya buat datang di podcast dan jadi narasumber di podcast ini. Nah, itu tuh dua pembicara kita pada hari ini, Ilyas. Iya, Now. Mungkin langsung aja nih kita dengarkan apa kata Enggal dan Fali tentang berbagai hal terkait tema kita nih, yaitu listrik dari biomasa untuk majukan desa di Indonesia. Oke, yang pertama-tama aku mau tanya pendapat dari Valih dulu nih, yaitu tentang aku mau nanya tentang apa sih biomasa dan apa yang kamu tahu tentang biomasa itu, Valih. Boleh gak sih kasih tahu dong ke teman-teman yang dengerin podcast ini? Oke, Nola. Jadi sebenarnya secara simpel biomasa itu adalah salah satu sumber energi alternatif ya, yang dimana biomasa ini berasal dari tumbuhan atau hewan dan termasuk limbah pertanian, limbah kayu, jerami, limbah makanan, dan masih banyak lagi. Oh, ternyata berasal dari limbah ya. Nah, ada nggak sih selain limbah yang dijadikan bahan baku untuk energi listrik alternatif di pedesaan? Tentunya ada. Nah, di pedesaan itu juga saya memakai yang berbahan baku sampah. Karena pengolahan biomasa berbahan baku sampah, listrik juga merupakan salah satu alternatif sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Wow, gitu ya ternyata. Terus kenapa sih biomasa tuh bisa dijadiin energi listrik alternatif buat yang ada di pedesaan? Karena nih ya, di wilayah pedesaan itu masih banyak terdapat lahan pertanian, peternakan dan hutan. Selain itu juga banyak desa-desa yang belum terhubung dengan jaringan listrik, yang mengakibatkan sering terjadinya pemadaman listrik, sehingga dengan penggunaan biomasa bisa menjadi solusi yang menarik gitu, no. Oh, gitu ya. Lalu untuk keunggulannya dari sistem pembangkit listrik energi biomasa ini sendiri dibandingkan dengan pembangkit lainnya, ada apa aja sih? Dibandingkan dengan sistem pembangkit lainnya, biomasa merupakan sumber energi yang murah. Karena untuk memperoleh bahan baku yang sangat mudah, biomasa juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat mencemar lingkungan sekitar. Lalu teknik pengolahan juga tidak terlalu rumit. Wow, ternyata banyak banget ya Gal keunggulan dari biomasa ini. Kalau gitu, tahu gak inovasi apa sih yang bisa digunain untuk membangkit listrik di pedesaan di Indonesia? Nah, jadi untuk inovasi yang bisa digunakan untuk membangkit listrik pedesaan itu salah satunya adalah inovasi gasifikasi, Nola. Wah, aku jadi penasaran nih. Kira-kira inovasi gasifikasi itu seperti apa sih? Lih, Nah, yes, jadi gasifikasi itu adalah konversi energi yang memanfaatkan bahan bakar padat seperti kayu atau biomasa untuk menghasilkan gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, inovasi gasifikasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membangkitkan listrik di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Oke, gitu ya Ali ternyata. Terus keuntungan dari inovasi tersebut tuh apa aja sih? Oke, no. Jadi keuntungan utama dari gasifikasi yaitu
Ada bahan bakar yang digunakan dapat diperoleh dari sumber daya lokal seperti kayu, jerami, atau limbah pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi gasifikasi merupakan solusi pembangkit listrik yang ramah lingkungan, no. Untuk wilayah pedesaan, dengan begitu, gasifikasi dapat membantu meningkatkan kemandirian energi di wilayah pedesaan. Wow, mantep banget gak sih ternyata Gal. Terus apa sih eh, kayak tantangannya gitu yang dihadapi selama penerapan gasifikasi sebagai pembangkit listrik di wilayah pedesaan ini? Nah, jadi gini, no. Tantangannya tuh ada mungkin dari bahaya investasinya yang tinggi dan juga ketersediaan bahan bakar biomasa yang gak selalu stabil dan tergantung pada musim panen. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat berperan aktif nih dalam memfasilitasi pengembangan teknologi gasifikasi melalui program penelitian dan pengembangan pemberian intensif dan dukungan kebijakan gitu. Nah, benar tuh seperti yang dikatakan Enggal. Cuman bukan hanya pemerintah saja, melainkan juga ada dukungan dari berbagai pihak. Nah, yang dimana dukungan ini juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam penerapan teknologi gasifikasi ini. Oke, oke. Jadi penggunaan biomasa ini tuh bisa membantu banget ya untuk wilayah pedesaan, khususnya inovasi dari gasifikasi untuk pembangkit listrik ini. Wah, thank you banget nih buat dua narasumber kita, Enggal dan Fali, buat ilmu barunya. Asli, bener-bener makasih banyak ya buat sharing ilmunya yang bener-bener bermanfaat banget nih buat terutama yang dengerin podcast kita kali ini, Ilyas. Sama-sama Sama-sama. Naura dan Ilyas. Oke, oke. Keren banget ya pembicaraan kita pada kali ini. Gimana sih menurut kamu, Ilyas nih? Kayak tadi kan kita udah ngomong-ngomong tentang biomasa nih. Terus energi alternatif di wilayah pedesaan. Terus kayak menurut kamu, pendapat kamu dari Ilyas sendiri gimana, Ilyas? Iya nih, kece banget dua narasumber kita. Benar-benar nambah wawasan dan insight baru tentang energi biomasa ini. Betul banget, asli. Menambah ilmu banget gak sih, terutama tentang biomasa. Yang bahkan aku sendiri pun belum pernah tuh dengar hal itu sebelumnya. Nah, iya, ditambah lagi ada fakta-fakta kalau wilayah desaan Indonesia tuh ternyata masih kurang banget dalam akses listriknya. Iya, sangat disayangkan banget ya. Masih banyak ketimpangan yang ada di negeri tercinta Indonesia kita ini. Iya, semoga aja ke depannya pemerintah Indonesia lebih bisa meratakan kebutuhan semua warganya ya. Ditambah dengan pemanfaatan energi, siapa yang kita bicarakan saat ini. Amin, amin. Kayaknya cukup segini aja dulu gak sih, Yas, tentang pembahasan kita pada kali ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya yang mendengarkan. Iya nih, kami selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Iya, ayo selamatkan bumi dengan hemat energi. See you.